wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angel Christina, Ika Nabila Putri, dan Labaika Asyahidatina akan menjelaskan tentang ekofeminisme dan etokologi. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Angel Christina. Kepada Angel, dipersilakan. Saya akan membacakan mengenai sejarah teori ekofeminisme. Sejarah lahirnya ekofeminisme sebagai landasan baru dalam wacana gender mainstreaming, ada usaha untuk memunculkan teori yang ingin diusung untuk mendapatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, terutama adanya ketidakadilan yang diarahkan pada perempuan. Teori feminis dengan berbagai model gerakan seperti feminis liberal, sosialis, radikal, dan juga teologi pembebasan, yang seluruhnya dapat disebut feminisme modern. Teori-teori feminis modern hampir tidak pernah menyentuh masalah-masalah kesejahteraan anak dan kelestarian lingkungan. Indikasi ini terlihat pada peradaban manusia modern, baik laki-laki dan perempuan, yang cenderung ingin menguasai atau mendominasi, mengeksploitasi, sehingga menimbulkan kenaikan tingkat kriminalitas dan menurunkan solidaritas sosial. Selain sisi negatif yang dihasilkan teori feminis, ada juga sisi positifnya yang berhasil diraih, yaitu pengamatan mayoritas pemerhati gender berhasil meruntuhkan sistem patriarki yang merupakan basis dari institusi keluarga konvensional. Salah satu kritik yang diarahkan pada gerakan feminisme modern, terutama feminisme liberal dan sosialis, adalah sebagai yang dilakukan Susan Gordon yang dikutip Ratna Megawangi dalam buku The Prisoner of Mainstream, menyatakan bahwa dengan slogan feminis diharapkan dunia menjadi lebih baik. Ternyata tidak, melainkan sebaliknya, dunia semakin rusak karena perempuan telah masuk ke dalam perangkat sistem patriarki dan menjadi malfon. Bahkan ia merasa dihianati oleh para aktivis feminis di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Selain itu, Susan Gordon masih banyak aktivis perempuan yang merasa bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan hanya harus disamakan, tetapi lebih dicari kualitasnya, sehingga mereka mulai percaya bahwa perbedaan gender bukan semata-mata konstruksi sosial budaya, tetapi juga intrinsik. Mengenai tokoh-tokoh dari gerakan ekofeminisme alam, sering juga disebut dengan ekofeminisme kultural, yang beranggapan bahwa perempuan merupakan unit dari alam sebagai makhluk ekologis yang istimewa. Ekofeminisme alam percaya bahwa perempuan memiliki sifat-sifat peduli seperti merawat, mengasuh, melindungi, dan lainnya yang dapat ditanamkan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, ada ekofeminisme spiritual, lebih memfokuskan untuk penyebaran dewi-dewi kuno dan sakral dengan menggunakan peran wanita atau ibu pertiwi dan ibu kelahiran, maka peran perempuan dan alam akan lebih menguntungkan daripada hubungan laki-laki dan alam. Yang selanjutnya ada ekofeminisme sosial konstrusionis. Aliran ini menolak anggapan bahwa perempuan memiliki sifat peduli dan pengasuh, tetapi memiliki ciri khas sebagai produk budaya. Hubungannya dengan alam adalah di mana yang diatur secara sosial dan ideologis, sehingga posisi perempuan selalu di bawah laki-laki, sama halnya alam di bawah budaya. Selanjutnya ekofeminisme sosial dan transformatif, yaitu gerakan ini mempertegas kembali jika perempuan lebih dari laki-laki dalam melakukan pergerakan kehidupan saat ini, lebih menaruh perhatian pada sekitar lingkungan seperti air, udara, dan alam. Ekofeminisme ini memberikan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan untuk selalu bekerja sama dalam menjaga alam. Selanjutnya, saya Labaika akan melanjutkan presentasi dari Ika Nabila. Materinya yaitu kajian penelitian terdahulu yang relevan. 1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kristiani Zeya dan LG Saraswati Putri pada tahun 2014 yang menyimpulkan bahwa ekofeminisme memberi bentuk nuansa kemanusiaan yang baru, di mana manusia tidak semata-mata diagungkan sebagai subjek yang harus dipertimbangkan, melainkan kemanusiaan yang membebaskan relasi manusia, makhluk hidup lainnya, dan alam dari
argonsi budaya patriarki. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tri Marheni Puji Astuti pada tahun 2012 menyatakan bahwa pola pemikiran ekofeminis yang mencoba membuat terobosan keadilan untuk alam dengan menganalogikakan alam pada perempuan, sehingga membuat pola pikir para ekofeminis akan bersahabat dengan alam, memahami alam, empati terhadap alam dengan mengembangkan kesejahteraan dan keadilan bagi alam tanpa eksploitasi dan tanpa merugikan alam. Kajian selanjutnya yaitu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mardian Sulistiati pada tahun 2018. Ia memaparkan bahwa situasi eksploitasi yang terjadi di pegunungan Kedek dan Molo sama-sama berdampak pada laki-laki dan perempuan yang berada di daerah tersebut, sehingga upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan kelestarian lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama. Poin yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tias Retno Wulan pada tahun 2007 menyatakan bahwa ekofeminisme transformatif memberikan ruang berpikir, yaitu tempat perempuan dan laki-laki dari seluruh dunia dapat berkumpul untuk bergabung dan bertukar pandangan feminis yang beragam sekaligus ada semangat agar bekerja dan sama melawan patriarki, kapasitas, dan isme-isme destruktif lainnya.